Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas unggulan simulasi bisnis dan saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, yaitu ada Trimurni Saraswati, Devi Indayaningsi yaitu saya sendiri, Risma Utami, Muhammad Nurjaman, Deva Haki Al-Fadli. Kami akan mempresentasikan pengusaha terbesar terkaya di dunia atau di Indonesia. Profil Jeff Bezos dari Amerika Serikat. Nama pembisnis Jeff Bezos yang diketahui terkaya di dunia. Jeff Bezos sang pendiri sekaligus pemilik Amazon. Dia memiliki hampir 12% saham di Amazon, yang didirikan di sebuah garasi di Seattle pada tahun 1994. Bezos datang ke Princeton dan bekerja di sebuah hedge fund sebelum berhenti untuk menjual buku secara online. Selain Amazon, Jeff Bezos juga memiliki perusahaan antariksa swasta bertajuk Blue Origin. Harta Jeff Bezos pun bisa naik turun sesuai fluktuasi harga saham perusahaan e-commerce yang didirikannya tersebut. Aset kekayaan Jeff Bezos pendapatan per tahun memboyong US$ 181,6 miliar sejauh ini pada tahun 2020. Dalam rentan waktu sekitar 7,5 bulan, dia menghasilkan sekitar US$ 8,99 miliar sebulan atau US$ 2,25 miliar per minggu tahun ini. Lebih dalam, ia menghasilkan sekitar US$ 321 juta per hari, US$ 13,4 juta per jam, US$ 222,884 per menit, dan US$ 3.715 per detik, yang mana setara dengan 55,4 juta di tahun ini. Berikut ini kunci rahasia sukses yang dilakukan Jeff Bezos dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama, lakukan dengan perlahan. Tidak ada yang menjadi kaya dalam semalam. Amazon membutuhkan 26 tahun untuk sampai ke posisi sekarang dan terus menentang gravitasi melalui peningkatan, eksperimen, dan inovasi yang konstan. Yang kedua, memiliki visi besar. Sebelum menjadi seperti sekarang ini, dahulu Amazon hanya menjadi situs penjualan buku. Dengan visi luar biasa yang dimiliki Jeff, akhirnya Amazon bertransformasi menjadi perusahaan raksasa dunia. Yang ketiga, tidak takut gagal. Jeff menganggap kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Ia juga kerap mengambil keputusan yang berisiko besar dalam menjalankan bisnisnya. Yang keempat, gunakan waktu sebaik mungkin. Jeff Bezos mengaku tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Di kala senggang, ia menggunakan waktunya untuk memikirkan kelanjutan bisnis yang ia bangun. Yang kelima, menjalankan sesuatu yang disukai. Jeff berpesan bahwa dalam menjalankan sesuatu, seseorang harus menyukai apa yang dia jalani. Begitupun sebaliknya, ketika sedang menjalani sesuatu, cobalah untuk menyukainya. Yang enam, pantang menyerah. Tidak hanya Jeff Bezos, rata-rata orang sukses di dunia ini memiliki jiwa pantang menyerah. Jeff sendiri telah mengalami kegagalan berkali-kali dalam menjalankan bisnisnya, namun akhirnya ia meraih kesuksesannya. Yang ketujuh, menerima kritikan. Bagi Jeff, kritikan adalah sebuah masukan yang akan membuat lebih maju dan berkembang. Yang kedelapan, selalu berinovasi. Jika mulai perjalanan Amazon, Jeff kerap mengambil langkah inovasi untuk perusahaannya. Mulai dari menjual buku, Amazon merambah kepada kebutuhan konsumen lain seperti kebutuhan rumah tangga, elektronik, hingga hiburan. Profil Bill Gates dari Amerika Serikat. Bill Gates selaku pendiri raksasa Microsoft. Bill Gates merupakan sosok di balik kesuksesan di Microsoft, yang sistem operasinya Windows terpasang di mayoritas komputer di dunia. Ia dan Paul Allen masa kecilnya memiliki ketertarikan khusus pada bidang komputer dan bersama-sama mendirikan Microsoft di tahun 1975. Walaupun bergelimangan harta, Bill Gates juga banyak memberikan donasi dari pendapatannya. Bersama istrinya Melinda, ia memimpin Bill dan Melinda Gates Foundation, yayasan amal swasta terbesar di dunia. Yayasan ini bekerja untuk menyelamatkan nyawa dan memperbaiki kesehatan global, dan bekerja sama dengan Rotary International untuk menghilangkan polio. Bill Gates memiliki aset kekayaan hingga US$ 126 miliar atau setara dengan
1.857 triliun. Dengan jumlah aset kekayaan ini menempatkan Bill sebagai orang terkaya di dunia. Kekayaan Bill tersebut terbesar di beberapa aset yang dimilikinya. Aset-aset tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Microsoft. Bill menjadi CEO Microsoft pada tahun 1975 hingga 2000. Yang kedua, Bill dan Melinda Gates Foundation, yayasan filantropi yang menjadi fokus Bill selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan non-profit ini mendapatkan hibah dana sebesar US dollar 20 miliar atau setara dengan 288 triliun. Yang ketiga, Cascade Investment. Bill mendirikan Cascade Investment menggunakan dividen yang ia dapatkan dari Microsoft. Yang keempat, Gates Ventures. Bill Gates juga fokus mengembangkan ide dan bisnis rintisan baru melalui perusahaan Gates Ventures yang didirikan pada tahun 2017. Bill memberikan model usaha kepada perusahaan rintisan baru dengan ide yang out of the box. Yang kelima, saham. Bill dan Melinda memberikan modal mereka untuk membeli saham di perusahaan farmasi yang sedang meneliti vaksin COVID-19 sebanyak US dollar 40 juta. Bill menanamkan sahamnya ke perusahaan CureVac untuk meriset vaksin COVID-19. Berikut ini kunci rahasia sukses yang dimiliki Bill Gates dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama, selalu punya semangat dan energi untuk menuju sukses. Bill Gates tidak pernah berhenti bekerja. Di awal-awal masa mengembangkan Microsoft, Bill Gates tidak pernah mengambil libur sehari pun. Ia bekerja terus-menerus tanpa lelah untuk mengejar ambisinya. Yang kedua, bekerja lebih keras. Menurut Bill Gates, bekerja keras dan bekerja cerdas itu sama saja. Bekerja cerdas cocok bagi orang-orang yang sudah terlahir dengan bakat dan kejeniusan. Sedangkan bagi dirinya yang orang biasa tanpa bakat apapun, satu-satunya jalan keluar untuk meraih kesuksesan adalah bekerja keras tanpa menyerah. Yang ketiga, bermain permainan mengasah otak. Bill Gates sangat menyukai permainan kartu yang satu ini. Bahkan saking sukanya bermain brigade, Bill Gates menyempatkan diri bermain brigade dengan Warren Buffett hingga berjam-jam, dan akhirnya hingga kini kedua orang terkaya di bumi itu berteman baik. Yang keempat, meminta nasihat. Meskipun bersatu sebagai orang terkaya di dunia, Bill Gates tetap meminta pendapat orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya dari orang-orang terdekat, Bill Gates juga banyak belajar dan bertanya dari pengusaha-pengusaha lainnya. Yang kelima, jangan pernah menunda pekerjaan. Menurut Bill Gates, menunda-nunda tugas atau pekerjaan itu bukan hal yang kecil. Tidak sekecil menunda-nunda pekerjaan. Lebih baik mencegah daripada masalah berdatangan akibat menunda-nunda pekerjaan. Tidak ada yang selesai akhir sesuai berantakan. Yang keenam, memiliki selera humor. Menurut Bill Gates, tertawa adalah obat yang terbaik. Humor mampu meningkatkan kemampuan orang untuk beradaptasi dengan beragam situasi dan memberikan perspektif bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Tentang profil Warren Buffett adalah CEO Berkshire Hathaway. Ini merupakan figur ikonik yang membeli saham pertamanya di usia 11 tahun yang merupakan perusahaan konglomerat. Salah satu investor terbaik dunia ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Ia adalah seorang pengusaha yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang investasi, sehingga saat ini namanya diperhitungkan sebagai investor paling sukses sepanjang masa. Aset kekayaan Warren Buffett, kekayaannya terus bertambah setiap hari. Saat ini harta Buffett mencapai USD 9,5 miliar atau setara dengan 1.340,3 triliun. Menurut Forbes, konglomerat Berkshire Hathaway memiliki lebih dari 60 perusahaan, termasuk agen asuransi AS, Geico, dan pembuat baterai Duracell. Berikut ini kunci rahasia sukses yang dilakukan Warren Buffett dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama, investasikan keuntungan. Yang kedua, jangan takut menjadi berbeda. Yang ketiga, jangan jadi penghisap jempol. Yang keempat, selalu membuat kesepakatan jelas sebelum memulai. Yang kelima, awasi pengeluaran kecil. Yang terakhir, batasi pinjaman dan utang. Selanjutnya, profil Mark Zuckerberg, merupakan pendiri sekaligus CEO Facebook, membuat versi pertama Facebook di tahun 2004 saat ia masih menjadi mahasiswa tingkat 2 di Universitas Harvard. Hampir seluruh orang di dunia telah menggunakan Facebook. Hingga kini, Facebook memang menjadi media sosial yang paling banyak digunakan.
Aset kekayaan Mark Zuckerberg tercatat setara dengan apa yang dimiliki miliarder sekaligus investor handal dunia. Dengan kekayaan mencapai USD 81,6 miliar atau setara dengan 1.148 triliun. Saham perseroan naik dari yang semula USD 152,22 menjadi USD 202 per saham. Dengan kekayaan tersebut, Mark Zuckerberg telah mendonasikan setidaknya USD 5 miliar, termasuk di dalamnya USD 1,9 miliar pada tahun lalu. Berikut ini kunci rahasia sukses yang dilakukan Mark Zuckerberg dalam mengambil keputusan. Yaitu yang pertama, umpan balik itu penting. Yang kedua, misi yang jelas. Yang ketiga, mengambil setiap kesempatan. Dan yang terakhir, memiliki tim yang solid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi sebelumnya, yang saat ini akan saya ceritakan ialah profil Larry Ellison yang berasal dari Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pengusaha yang mendirikan perusahaan IT bernama Oracle. Larry Ellison tidaklah terlahir sebagai keluarga yang kaya atau yang mempunyai strata tinggi lah ya, yang bekerja di bidang bisnis, bukan. Dan dia juga mengawali karirnya sebagai karyawan di perusahaan Ampex yang bergerak dalam bidang teknologi. Jadi sebelum orang-orang kaya itu memulai bisnisnya, mereka akan memulainya sebagai karyawan terlebih dahulu. Berbekal ilmu hasil bekerja di perusahaan Ampex yang barusan dia bekerja, dia akhirnya memutuskan untuk membangun perusahaan dalam bidang yang sama, yaitu Oracle. Oracle itu perusahaan dalam bidang IT. Kan saat ini banyak, apalagi kayak sekarang ini, IT itu menjadi sebuah kewajiban atau keharusan bagi sebuah perusahaan. Aset kekayaan Larry Ellison mencapai 75,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,63 triliun kalau dirupiahkan. Mayoritas kekayaannya berasal dari sahamnya di perusahaan tersebut yang berjumlah sekitar 35%. Bisa dibayangin gak tuh, 35% aja sahamnya segitu jumlah uangnya. Apalagi dia 50% ke atas punya saham di perusahaannya. Sahamnya bahkan stabil meskipun Oracle baru-baru ini mengalami kerugian dalam pertempuran hukum selama puluhan tahun dengan Google. Jadi Oracle itu ada perselisihan dengan Google ya. Berikut ini kunci rahasia sukses yang dilakukan Larry Ellison dalam mengambil keputusan, yaitu 1. Fokus dan bekerja keras. 2. Sangat berorientasi pada tujuan. Jadi dia itu ketika ingin mencapai sebuah impian, dia bakalan fokus. Dan kebanyakan orang-orang yang udah sukses seperti itu. Jadi dia tidak melenceng. Jadi mereka lebih banyak jatuhnya daripada berhasilnya. Itu karena mereka belajar dari pengalaman, akhirnya mereka bisa kuat seperti sekarang. Nah, yang selanjutnya yaitu pengusaha besar terkaya di Indonesia yang terkait di bidang rokok. Pada tahu dong ya semuanya kalau misalkan rokok mah ya. Yaitu Robert Budi dan Michael Bambang Hartono sebagai perusahaan rokok kretek yaitu Djarum. Dua bersaudara Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Rokok masih sangat berjaya di Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki saham PT Bank Asia, Bank Sentral Asia atau BCA. Sekitar 50%. Aset kekayaan, total kekayaan dua bersaudara ini mencapai 38,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 543 triliun. Kurs dolar 14.000 ya itu. PT Dwi Muria Investama Andalan mencatatkan laba bersih Rp 15,9 triliun per tahun atau itu sepanjang tahun 2020 ya. Itu 1 tahun segitu. Gimana dia udah menjalankan bisnisnya beberapa tahun. Setahun aja
15,9 triliun. Berikut ini kunci atau rahasia sukses yang dilakukan Robert Budi dan Michael Bambang Hartono dalam mengambil keputusan, yaitu 1. Terus berinovasi. Dalam sebuah branding, inovasi menjadi hal yang penting. Karena kalau misalkan suatu produk tidak memiliki inovasi-inovasi yang baru, inovasi-inovasi yang mengikuti zaman, mengikuti tren, maka dia akan tergerus oleh zaman. Masanya lama-lama akan habis. Yang kedua, disiplin dan pantang menyerah. Itu sudah menjadi hal lumrah ya bagi semua kita yang mau usaha apapun, pasti disuruh disiplin dan juga pantang menyerah. Kalau kita nyerah, kita nggak bakalan jadi sukses. Yang ketiga, lakukan verifikasi bisnis. Jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimuni Saraswati dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pengusaha besar terkaya di Indonesia. Profil Eka Cipta Wijaya adalah seorang imigran Tionghoa ke Indonesia. Eka Cipta Wijaya yang juga merupakan pengusaha dan pendiri PT Sinarmas. Saat ini Sinarmas telah merambah dunia bisnis di bidang kertas, real estate, jasa keuangan, agribisnis, dan telekomunikasi. Baru-baru ini dia juga mendirikan pabrik oli kimia yang bekerja sama dengan perusahaan Spanyol Cepsa di Pulau Riau, Indonesia. Total kekayaan ditaksir mencapai 8,6 miliar US dollar atau sekitar 120,96 triliun. Yang menurut Forbes beberapa waktu lalu, bisnis yang dirintis selama lebih dari 80 tahun ini saat ini memiliki 6 pilar bisnis utama. Perusahaan-perusahaan ini sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah menjadi perusahaan terbuka baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut ini kunci rahasia sukses yang dilakukan Eka Cipta Wijaya dalam mengambil keputusan, yaitu 1. Berbuat baik, 2. Mengendalikan uang, 3. Kerja keras, 4. Minta dukungan keluarga. Selain itu, profil Sri Prakas Lohia merupakan pendiri sekaligus ketua dari Indorama Corporation. Indorama Corporation merupakan perusahaan petrokimia dan tekstil di tanah air. Pria yang lahir dan besar di India ini menghabiskan banyak kehidupannya di Indonesia untuk berbisnis. Ia telah menetap di Indonesia sejak tahun 1974 untuk menjalankan kehidupan profesionalitas dengan berbisnis. Total kekayaan mencapai 7,3 triliun US dollar atau setara dengan 102,2 triliun. Kekayaan tersebut berasal dari Indorama Sintetik, perusahaan produsen benang pintal di Jawa Barat yang berdiri sejak 1976 yang tidak hanya sukses di Indonesia tetapi juga di dunia. Kunci sukses seorang Sri Prakas Lohia adalah dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan bisnis yang akan ia jalani sampai mencapai kesuksesan. Pertimbangan yang dimaksud adalah 1. Memiliki lokasi dan tempat yang memiliki prospek yang baik untuk berinvestasi. 2. Mencari sumber bahan baku. 3. Menjaga ketersediaan bahan baku. 4. Memberikan harga wajar namun tetap menguntungkan. 5. Memberikan diskon atau potongan harga kepada pelanggan namun tetap kompetitif. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pengusaha terbesar terkaya di Indonesia, yaitu dari profil Susilo Wonowijojo, pemilik perusahaan pembuat rokok kretek yang diperdagangkan gudang garam yang memiliki penghasilan 70 miliar batang rokok per tahun dan telah berdiri sejak tahun 1958. Susilo telah menjadi direktur utama sejak tahun 2009 semenjak kakaknya Rahmat Halim, direktur utama sebelumnya, meninggal tahun 2008. Gudang garam memiliki beberapa anak perusahaan yaitu seperti PT Surya Air, PT Geraha Surya Medica, PT Surya Nusantara Sawitindo, PT Dahanisha Surya Nusantara, PT Surya Pemenang, dan PT Surya
Street. Aset kekayaan perusahaan mencatatkan perusahaan pendapatan menjadi 114,47 triliun. Angka tersebut meningkat dari 3,95 triliun atau naik 3,57% dari pendapatan perusahaan milik konglomerat Susilo Wonowijojo. Ini pada tahun 2019 yang senilai 110,52 triliun. Berikut ini kunci sukses yang dilakukan Susilo Wonowijojo dalam mengambil keputusan, yaitu berani meninggalkan zona nyaman, kedua, kegigihan, ketiga, punya filosofi catur dharma. Selanjutnya, pengusaha terkaya di Indonesia yaitu profil dari Benjamin Setiawan yang memiliki gelar doktor dan dalam bidang farmakologi, mendirikan Kalbe Farma di sebuah garasi pada tahun 1966. Dalam industri farmasi, kamu pasti tidak asing dengan produk Vatigon Viro, Max Misagrip anak sirup, Irinex, Kalbe Farma sekarang adalah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Dr. Boen, begitu ia dijuluki, juga mengandalkan mitra keluarga yang mempromosikan 12 rumah sakit. Total kekayaan yang mencapai 3,2 miliar USD atau setara dengan 46,4 triliun, Kalbe Farma kini bisa dikatakan sebagai perusahaan dengan nilai kapital yang kuat. Dengan nilai 39 triliun kapitalnya serta 1 triliun nilai bukunya, menjadi bukti betapa kuatnya nilai kapital dari perusahaan ini. Rahasia dari Benjamin Setiawan untuk menjadi sukses yaitu bangkit dari kegagalan. Dr. Boen bersama dengan keluarga mencoba kembali menggerakkan dan mendirikan bisnis sendiri. Menggandeng saudara-saudaranya, Dr. Boen juga mengajak teman sejawalnya di bidang farmakologi bernama Jantan untuk mendirikan pabrik farmasi yang kemudian diberi nama Kalbe Farma yang dimulai dari garasi rumah.